Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Firda Fitria, mahasiswi Teknik Informatika semester 4 pagi dengan NIM 143220028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi memori. Memori yang saya akan jelaskan ada dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang pertama adalah memori internal. Ada beberapa karakteristik sistem memori secara umum. Yang pertama adalah lokasi memori. Lokasi memori terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memori lokal. Memori lokal ini memori built-in berada dalam CPU, memori yang diperlukan untuk semua kegiatan CPU dan biasanya disebut dengan register. Yang kedua, ada memori internal. Berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer, diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi atau program, sering juga disebut dengan memori primer atau memori utama. Yang ketiga, ada memori eksternal, bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen, sering juga disebut dengan memori sekunder. Yang kedua, yaitu ada kapasitas memori. Kapasitas register memori lokal dinyatakan dalam bentuk bit atau bentuk byte, yang artinya 1 bit sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Ada satuan transfer atau unit of transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Bagi memori internal atau memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Yang keempat, ada metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data. Yang pertama, ada sequential access. Memori yang diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua, ada direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan share, read, atau write mekanisme, tetapi setiap block dan record memiliki alamat yang berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada pita disk. Yang ketiga, ada random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contoh random access adalah sistem memori utama. Yang keempat, ada associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Contoh associative access adalah memory change. Yang kelima, ada kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu A, ada waktu akses atau access time. B, waktu siklus atau cycle time. Yang C, ada laju pemindahan atau transfer rate. Yang keenam, tipe fisik memori. Ada beberapa tipe fisik memori, yaitu A, memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi SLI atau VLSI. Yang B, memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Yang C, memori optik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu disk optik atau CD, DVD, dan LED. Yang ketujuh, ada karakteristik fisik. Kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori yaitu A, ada volatile dan non-volatile. Yang B, erasable dan non-erasable. 8. Organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi adalah peraturan bit dalam menyusun word secara fisik.
Penjelasan yang kedua yaitu tentang memori eksternal. Karakteristik atau yang mencerminkan dengan memori eksternal, yaitu yang pertama ada magnetic disk. Disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data direkam di atasnya dan dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengkonduksi atau conducting coil yang dinamakan dengan head. Yang kedua ada organisasi data dan performation. Organisasi data pada piringan berbentuk sejumlah cincin-cincin yang konsentris yang disebut dengan track. Masing-masing track lebarnya sama dengan lebar head. Track yang berdekatan dipisahkan oleh gap. 3. Ada karakteristik. Beberapa karakteristik sistem disk. A. Ada gerakan head. B. Portabilitas disk. C. Permukaan yang dimagnetisasi. D. Banyaknya piringan pada disk drive. E. Mekanisme head. Yang keempat, ada waktu akses disk. Ketika disk drive beroperasi, disk berputar dengan kecepatan tetap. Untuk dapat membaca dan menulis, head harus berada pada awal sektor dari track yang diinginkan. Yang kelima ada RAID atau Redundancy Array of Independent Disks. RAID atau Redundancy Array of Independent Disks diajukan untuk mendekatkan jurang yang lebar antara kecepatan prosesor dan elektromekanis disk drive yang relatif lambat. Strateginya adalah dengan mengganti disk berkapasitas besar dan sejumlah disk drive yang berkapasitas kecil, dan mendistribusikan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses data dari sejumlah 8 drive secara simultan yang akan meninggalkan kinerja I/O dan memungkinkan peningkatan kapasitas secara mudah. Yang keenam, ada optional memory. Produk-produk disk optik adalah A. Ada CD atau compact disc. Yang B. CD-ROM atau compact disc read-only memory. Yang C. Ada CDI compact disc interaktif. Yang D. Ada DVI atau digital video interaktif. Yang E. Ada Warp Write One Read Memory. F. Erasable Optional Disks. 7. Ada CD-ROM. CD-ROM player memiliki perangkat error correcting untuk menjamin bahwa data ditransfer dengan benar dari disk ke komputer. Informasi yang direkam secara digital diterbitkan sebagai sekumpulan lubang-lubang mikroskopik pada permukaan yang relatif. Yang ke-8 ada ROM. ROM adalah Write Once Read Many CD. Dapat ditulis sekali menggunakan sinar laser berintensitas sedang. Digunakan untuk penyimpanan arsip, dokumen, dan file yang berukuran besar. Yang ke-9 atau yang terakhir ada pipa magnetik. Sistem pipa menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang sama dengan sistem disk. Media sistem ini adalah pita milar lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Harapan saya apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.